Halo pendengar setia dimanapun Anda berada, selamat datang kembali bersama saya Relun Karunia Primadani di program Info Nusantara. Program yang selalu menghadirkan kabar terkini dari berbagai penjuru Indonesia. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejumlah bencana alam yang melanda wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir. Informasi ini kami sampaikan bukan untuk menimbulkan rasa cemas, tetapi sebagai bentuk kepedulian dan kewaspadaan bersama. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh di penghujung November tahun 2025 meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa. Hujan deras yang terus-menerus turun selama beberapa hari menyebabkan sungai-sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. Ratusan desa terendam banjir dan infrastruktur vital pun terputus. Banjir bandang ini pun menelan ratusan korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 telah tercatat 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi dan banjir bandang hingga akhir November tersebut telah menelan lebih dari 400 korban jiwa di 3 provinsi terdampak. Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Gubernur Aceh serentak menetapkan status tanggap bencana darurat selama 14 hari sejak akhir November tahun 2025. Adanya kombinasi faktor alam dan manusia. Mengapa bencana yang menimpa Pulau Sumatera begitu besar dan apa sih penyebabnya? Menurut dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, Dr. Anissa Trisniasasmi SSIMT, jawabannya tidak bisa diringkas dalam satu penyebab tunggal. Anissa menjelaskan bahwa peristiwa ini merupakan contoh nyata bagaimana ancaman atau hazard, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan saling bertemu. Bencana banjir skala sebesar ini hampir tidak pernah berdiri sendiri. Penyebabnya karena faktor alam juga campur tangan manusia, ujarnya pada Kamis 4 Desember 2025. Namun, curah hujan ekstrim bukanlah satu-satunya penyebab. Topografi juga berperan. Sebagian besar wilayah terdampak berada di dataran rendah dan hilir daerah aliran sungai. Area yang secara alami menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari daerah yang lebih tinggi. Proses tersebut kemudian diperparah oleh kondisi tanah. Di beberapa lokasi, jenis tanah didominasi material lempung yang sulit menyerap air. Pendangkalan sungai pun ikut memperparah situasi. Sedimen yang terbawa dari hulu sampai rumah tangga hingga perubahan bentuk badan sungai menyebabkan debit air cepat melampaui kapasitas sungai. Deforestasi yang berlangsung dalam skala besar diperparah dengan perluasan perkebunan sawit, penambangan, pendirian permukiman di bantaran sungai, serta pembangunan infrastruktur pada zona rawan longsor juga telah menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga air dan penstabil tanah. Kombinasi perubahan penggunaan lahan inilah yang membuat bencana tidak hanya terjadi tetapi juga meluas dan merugikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2, Minangkabau mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang akan melanda sebagian besar wilayah Sumatera Barat dalam 3 hari ke depan, mulai Kamis 11 Desember hingga Sabtu 13 Desember 2025. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Dedi Kurniawan, menjelaskan kondisi atmosfer saat ini menunjukkan dinamika yang signifikan memicu peningkatan curah hujan. Pemicu utamanya adalah bibit siklon tropis 91S yang terpantau aktif di Samudra Hindia Barat Daya Sumbar. Selanjutnya adalah daftar wilayah yang terdampak. BMKG memetakan tingkat kewaspadaan berdasarkan intensitas hujan yang diprediksi. Kepulauan Mentawai ditetapkan dalam status siaga atau oranye untuk hari ini, Kamis 11 Desember. Sementara itu, status waspada atau kuning berlaku untuk berbagai wilayah dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama 11 Desember yakni Pasaman Barat dan Solok Selatan. Yang kedua 12 Desember yakni meluas mencakup Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman, Kabupaten Solok, dan pesisir selatan. Berdasarkan analisis BMKG, berikut adalah rincian wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan curah hujan. Yang pertama, hujan lebat hingga sangat lebat, yakni ada di Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, hujan sedang hingga lebat, yakni ada di Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya.
Lalu untuk peringatan gelombang tinggi dan imbauan untuk masyarakat. Tidak hanya di darat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah perairan. Keberadaan bibit siklon 91S berpotensi menimbulkan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga perairan barat Lampung pada periode 11-14 Desember 2025. Kondisi ini beresiko terhadap aktivitas pelayaran, khususnya bagi kapal kecil dan nelayan. Mengapa Sumatera sering terjadi gempa? Pulau Sumatera sering diguncang gempa bumi karena letaknya yang berada di zona pertemuan dua lempeng tektonik besar serta keberadaan sesar besar Sumatera yang sangat aktif. Aktivitas tektonik ini memang tidak bisa dicegah, namun dampaknya dapat dikurangi melalui mitigasi, peringatan dini, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap resiko gempa bumi masih menjadi tantangan yang besar. Banyak korban terjadi karena kurangnya pemahaman tentang langkah penyelamatan diri. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengenali jalur evakuasi di tempat tinggal, menyimpan perlengkapan darurat seperti senter, air, dan P3K, mengetahui lokasi titik kumpul aman, dan yang terakhir melakukan latihan evakuasi secara rutin di sekolah dan kantor. Sekelompok warga bergerak dengan inisiatif mereka sendiri untuk menolong korban bencana banjir dan longsor yang menghantam Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Gerakan ini salah satunya dipicu oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang sangat lamban dalam menolong para korban. Berbagai kelompok relawan berupaya untuk membantu para korban dengan macam-macam cara, dari menghubungkan antar keluarga yang kehilangan kabar, berbagi beras, mengevakuasi korban, hingga mengumpulkan donasi dan menyalurkannya ke lokasi terdampak. 2 pekan telah berlalu sejak banjir bencana dan tanah longsor menghantam Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akhir November lalu. Namun, banyak wilayah yang masih minim mendapatkan bantuan. Desakan untuk menetapkan bencana nasional juga tak kunjung dikabulkan. Sebaliknya, pemerintah malah mengklaim penanganan yang dilakukan sudah bertaraf nasional. Ada salah satu kisah di Aceh Tengah tentang menghubungkan keluarga yang terpisah. Salah satu relawan adalah Romex Sibro. Dia mengatakan lebih dari 10 hari pasca bencana, hampir semua akses jalan darat menuju ibu kota Aceh Tengah, Takengon, masih terputus. Hanya satu yang baru dibuka, yaitu dari Pidi Jaya ke Aceh Tengah dan juga lewat jalur udara. Sedangkan kata Romex, dari Takengon ke desa-desa kecil sekitarnya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Hal ini katanya menyebabkan saluran bantuan sangat terbatas. Ia mengucapkan, "Saya dengar warga di desa-desa pelosok minum air dari sawah, genangan air. Seperti itu saat ini kondisinya di sini," ucapnya. Pemerintah dilaporkan telah mengirim 4 gelombang bantuan ke Aceh Tengah melalui Bandara Rembele yang berlokasi di kabupaten tetangga Bener Mariah. Salah satunya berupa 13 ton beras 1 Desember lalu. 1 hari setelahnya, BNPB juga dilaporkan mengirim bantuan via helikopter ke Kecamatan Bintang Aceh Tengah sebanyak 150 kg beras dan 30 dus makanan siap saji. Namun, jumlah bantuan yang diberikan pemerintah masih sangat terbatas, kata Romex. Di tengah keterbatasan itu, Romex bersama relawan lain bergerak memberikan bantuan ke masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghubungkan keluarga yang kehilangan kabar lewat sosial medianya bernama Titik Tengah TXE. Banyak kawan-kawan di luar mencari kerabat mereka yang hilang, yang tidak bisa dihubungi di Takengon. Karena sampai saat ini, di hari ke-10 itu listrik, BBM putus, tidak ada sama sekali katanya. Timnya, ujar Romex, mendatangi beberapa lokasi dengan sepeda dan berjalan kaki mencari keluarga yang kehilangan kabar itu. Saat ini kami bantu hanya masih seputaran kota Takengon saja dan luar kota hanya sedikit. Jaraknya sampai 10-15 km yang bisa kami datangi. Dan kami bergerak memang dari warga untuk warga tolong warga, manusia untuk manusia, ujarnya sambil menangis. Hasilnya, kata Romex, ada beberapa keluarga yang kini terhubung. Warga di luar kota dapat mengetahui kabar kerabatnya di Takengon dan sekitarnya. Selain itu, relawan ini juga membuka donasi dan berupaya mengirimkan bantuan logistik ke Takengon. Namun, akses jalannya masih jadi hambatan yang besar. Sebelumnya, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengeluarkan surat tentang ketidakmampuannya untuk mengatasi darurat bencana di wilayahnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berdalih,
Kondisi itu terjadi karena akses jalan yang tertutup. Salah satu wilayah lain yang terdampak parah di Aceh adalah di Aceh Tamiang. Di kabupaten ini, Jumat tanggal 5 Desember, BNPB melaporkan 70 orang meninggal, 23 jiwa hilang, dan 55 orang terluka. Wartawan Kompas TV Budi Satria di Aceh Tamiang melaporkan seorang pengusaha restoran bernama Syaifuddin membagikan beras dan bantuan lain seperti roti, air bersih ke warga secara gratis. Padahal lokasi usaha Syaifuddin sendiri di Kuala Simpang rusak total dihantam banjir. Gerakan warga bantu warga juga diceritakan oleh Rizky Syahputra yang berasal dari Sumatera Utara. Saat banjir menghantam, Rizky tengah berada di Aceh Tamiang. Kondisi keadaan di Aceh Tamiang hari pertama sampai hari ketiga masih ada makanan, baik dari orang jualan nasi maupun pemberian dari warga sekitar. Tapi di hari keempat dan seterusnya, bahan makanan sudah menipis. Hari ketujuh itu sudah tidak ada makanan lagi dan cari air minum pun juga udah nggak ada, kata Rizky. Rizky mengatakan kondisi di sana saat itu semakin mencekam karena terjadi penjarahan. Rizky lalu memutuskan untuk keluar dari Aceh Tamiang. Kami menerobos banjir di sungai yang tinggi air masih 1 meter lebih dan alhamdulillah bisa kembali ke sumur, ujarnya. Rizky menghabiskan perjalanan selama 2 hari 1 malam untuk tiba di Medan. Selama perjalanan, dia memberikan tumpangan kepada warga lain yang juga mau keluar dari Aceh Tamiang termasuk seorang ibu hamil. Selanjutnya di Sumatera Barat, di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sekelompok orang yang menjadi korban tak bisa larut terlalu dalam kesedihan. Mereka langsung turun tangan memberikan bantuan kepada korban lain yang membutuhkan. Jumlah korban tewas di Kabupaten Agam adalah yang tertinggi, mencapai 156 jiwa dan 180 jiwa masih dinyatakan hilang, menurut data dari BNPB pada Jumat 5 Desember 2025. Salah satunya adalah Riko Putrardianto. Bersama puluhan warga lainnya, Riko membantu proses evakuasi warga yang terjebak maupun meninggal. Setelah galodo atau banjir bandang melanda daerah kami ini, saya melihat banyak yang minta tolong dan saya bersama beberapa pemuda lainnya mencoba membantu mereka yang minta tolong itu, kata Riko kepada wartawan Halbert Kaniago yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Riko mengatakan dirinya mulai mengangkut para warga yang masih bernyawa ke lokasi yang lebih aman dengan jarak kurang lebih 500 meter dari lokasi terakhir banjir bandang itu. Ada yang saya selamatkan namanya Heru dan Iseh yang merupakan warga di sini juga. Keadaannya sangat parah dan langsung saya gotong ke lokasi aman, katanya. Riko bersama belasan warga lainnya juga mengevakuasi jenazah yang terbenam lumpur. Mereka kami keluarkan dari lumpur itu dan membawanya ke tempat evakuasi pertama untuk dikenali oleh anggota keluarganya dan dimakamkan sebagaimana mestinya, ujar Riko. Riko juga memperkirakan jumlah jenazah yang dievakuasinya sebanyak 10 orang dan sudah diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat infrastruktur mengalami kerusakan berat. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mencatat ada 1.666 titik kerusakan infrastruktur di 3 provinsi akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap kerusakan infrastruktur yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami sudah identifikasi di lokasi bencana pada 3 provinsi di Sumatera, tercatat ada 1.666 titik kerusakan, kata Diana dalam paparannya di rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI Senin 8 Desember 2025. Lebih rinci, Diana menjelaskan ada sekitar 477 titik kerusakan di Aceh, 275 titik di Sumatera Utara, dan 914 titik di Sumatera Barat. Pendengar, setiap bencana yang terjadi di Sumatera bukan karena sekedar peristiwa alam, tetapi juga peringatan bagi kita semua. Alam seakan mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat sekitar dan bertanya, apa yang sudah kita jaga dan apa yang sudah kita abaikan? Banjir, longsor, hingga kebakaran hutan tidak selalu datang tiba-tiba. Banyak di antaranya yang diperparah oleh perilaku manusia, seperti kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, pengelolaan sampah yang buruk, dan pembukaan lahan yang tidak terkendali. Dari sini kita bisa belajar bahwa pencegahan dimulai dari hal yang kecil. Menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut menjaga kawasan hijau adalah langkah sederhana yang berdampak besar.
Belajar dari bencana juga berarti siap secara mental dan pengetahuan, mengenali potensi bencana di sekitar tempat tinggal, mengetahui jalur evakuasi, dan menyiapkan kebutuhan darurat bisa menjadi penentu keselamatan saat situasi genting. Pendengar, kita mulai tidak bisa menghentikan hujan turun atau gempa terjadi. Namun, kita bisa memilih untuk lebih siap, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, bencana bukan hanya tentang alam yang marah, tapi tentang manusia yang mau belajar. Pendengar setia, dari berbagai peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera, kita dapat belajar bahwa alam dan manusia tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan bagaimana kita menghadapi hari esok. Mari kita jadikan setiap bencana bukan hanya sebagai kabar duka, tetapi juga sebagai pengingat untuk lebih peduli, lebih waspada, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah kesadaran dan menumbuhkan kepedulian bersama. Saya Relung Karunia Primadani, pamit undur diri. Tetap jaga diri, tetap saling menguatkan, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.